Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan membahas latihan soal tentang titik berat atau pusat massa ya. Dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Sebelumnya ya, di konten-konten sebelumnya kita sudah membahas konsep dasarnya ya. Konsep dasar tentang titik berat juga pusat massa. Juga kita sudah membahas beberapa latihan soal tentang itu ya. Materi-materi itu tersimpan di playlist kelas 11 semester 1 juga. Ya. Silakan juga dicek playlist yang lain ya. Ada kelas 10 semester 1 dan 2. Ada juga kelas 12 semester 1 ya. Juga ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist ini. Baik, kita mulai. Soal berikutnya ya. Benda bidang homogen, ya jadi bidang ya, dua dimensi, mempunyai ukuran AB sama dengan BC. Jadi panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan akar kuadrat dari 13 cm. Ya. Koordinat titik beratnya terhadap E adalah, jadi acuan kita adalah E ya. Maka ini X-nya, ini Y-nya, ya kan? Oke. Maka untuk menjawab soal semacam ini ya, ini kan bentuknya agak aneh ya. Maka untuk menjawab soal semacam ini, salah satu caranya adalah kita memandang bidang ini ya sebagai bidang segi empat penuh ya, segi empat penuh kurang lubang ini yaitu segitiga. Ya, sekali lagi kita memandang bidang ini sebagai bidang segi empat penuh dikurang bidang segitiga ini atau lubang ini ya. Nah, maka ya nantinya kita akan meninjau dulu bidang penuh ya. Kemudian kita meninjau potongannya atau lubangnya. Ya, setelah itu baru kita kombinasikan persamaan yang kita dapatkan dari kedua bidang ini. Ya. Oke, kita mulai. Nah, kita tinjau dulu bidang penuh ya, yaitu segi 4. Ya, letak atau koordinat pusat massanya ya tentu di tengah. Persis di tengah kan? Maka untuk X-nya ya dari sini sampai di tengah ini ya setengah dari 4 kan, yaitu 2 cm. Begitupun untuk Y-nya ya, karena dia di tengah di sini ya, maka ya setengah dari 6 kan, 3 cm. Kemudian karena ini bidang ya, 2 dimensi, maka kita cari luasnya ya. Luasnya ya 4 kali 6 kan, 24 cm pangkat 2. Berikutnya kita tinjau potongannya atau lubangnya berbentuk segitiga. Ya. Tadi sisi ini sampai di tengah ini akar kuadrat 13 sama juga dari sini sampai di sini ya. Akar kuadrat dari 13 juga sama ya. Sisinya di soal tadi diketahui seperti itu. Maka ini kan tepat di tengah ya, tepat di tengah. Maka dari sini ke sini kan 2 cm ya. Dari sini ke sini 2 cm. Maka kita bisa mencari sisi tegak ini. Ya dari sini ke sini. Kita gunakan saja ya teorema Pitagoras tentu saja ya. Maka ini sisi miringnya kuadrat tambah sisi mendatarnya ya kuadrat tambah sisi tegaknya kuadrat. Nah, kalau kita hapus kuadratnya ada akar kuadrat, sini juga akar kuadrat ya. Nanti kita dapatkan ya. Kita dapatkan sisi tegaknya ini adalah 3 dari teorema Pitagoras. Nah, maka untuk letak atau koordinat pusat massa segitiga ini kita sudah pernah bahas di materi konsep dasarnya ya. Bahwa letak titik beratnya itu tepat di tengah ini, tapi tepat di tengah ya, tapi dia Y-nya ya, Y-nya dari alas itu dari alas yaitu sepertiga dari tingginya. Sepertiga dari tingginya. Jadi diukur dari alasnya sepertiga dari tingginya. Itu letak titik beratnya. Nah, maka karena ini bentuknya segitiga terbalik ya, kita ukurnya atau kita hitungnya dari bawah ya. Maka ya dari bawah sini jadi 2/3 kan? Aslinya kan dari alas ke bawah ya, itu dari alas ke bawah. Ya kalau segitiga alasnya di bawah ya, maka sepertiga dari tingginya itu letak titik beratnya. Tapi karena kita lihatnya dari bawah ya kan, nah maka dari sini ke sini ya
jadi 2/3 dari tingginya. Ya. Maka kalau X ya tentu di tengah ya kan. X ya tepat di tengah, ya setengah dari 4, 2 ya. Kemudian untuk Y-nya, sekali lagi karena kita tinjaunya dari bawah, alasnya kan di atas ya. Maka dia 2/3. Kalau alasnya di bawah, maka ke atasnya ya 1/3 dari tingginya. Itu letak titik beratnya. Karena dari bawah ya, alasnya di atas terbalik ya. Maka jadi 2/3 kalau dari bawah ya. Nah, di sini 2/3 dari tingginya. Tingginya 3 ya. 2/3 dari 3. Ya, karena kita tinjaunya dari bawah sini ya. Maka ya, kalau ini 3, maka sisanya juga 3 ya kan. Ya, ini gambarnya sebenarnya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi ya. Nah, maka dari sini ke sini 3 ya kan. Dari bawah sini ke sini 3. Tambah 2/3 dari tingginya. Disitulah letak titik beratnya. Ya. Harusnya kan ini saja 2/3 dari tingginya 3, tapi karena ini berada di atas ya kan, maka kita harus hitung dari bawah ya 3 tambah 2/3 dari tingginya. Oke. 2/3 tingginya 3 ya, hasilnya adalah 5 cm. Sedangkan luasnya ya alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya ini adalah 4, tingginya 3 bagi 2 hasilnya 6 ya. 6 cm pangkat 2. Maka kita tinggal cari koordinat pusat masanya ya untuk benda di awal tadi ya, yaitu ada potongan tadi ya, ada potongan ya. Persamaannya kita gunakan persamaan ini kita sudah rumuskan juga di materi konsep dasarnya ya. Oke, jadi persamaan pusat massa itu ada yang menggunakan variabel massa, ada yang menggunakan variabel berat ya, di situ sudah titik berat, ada yang menggunakan variabel panjang, luas dan volume, tergantung bendanya. Kalau ini kita gunakan luas ya. Nah, maka aslinya persamaan ini kan sigma ya, di sini tambah. Tapi karena bagian 2 ini adalah lubang, ya kan lubang, maka kita gunakan kurang karena lubang ya. Lubang logikanya gitu ya. Maka di sini lubang, maka kita gunakan kurang. Ya, maka ini kita masukkan A1-nya, X1-nya kurang A2 X2 per A1 kurang A2. Kita selesaikan semua, maka terakhir kita dapatkan 2 cm. Ini koordinat pusat massa benda tadi yang punya potongan tadi ya, pada sumbu X. Pada sumbu Y-nya juga sama persamaannya, tapi di sini kita gunakan Y, di sini juga kurang karena ini adalah potongan bagian 2 ini ya, maka di sini kurang bagian 2. Kita masukkan semua angkanya dan kita dapatkan Y-nya 2,33 cm. Ya, maka koordinat pusat massanya adalah X, Y, 2,2,33. Ya. Nah, soal berikutnya, letak titik berat diukur terhadap titik asal O adalah, ya jadi acuan kita adalah titik O ini. Ya ternyata dia tepat di tengah dan di dasar. Di dasar bidang dan tepat di tengah. Ya kan? Nah, jika tinggi limas pejal adalah H, ini limas pejal yang di atas ini ya, adalah H, yaitu 5 ini ya, 5 cm. Dan tinggi titik berat dari alas limas adalah 1/4 H. Jadi diketahui bahwa titik berat limas ini yang di atas ini ya, yang tingginya H ini, yang tingginya 5 ya, adalah 1/4 dari tingginya, dari bawah, dari alas ini ya, diukur 1/4 dari tingginya, 1/4 dari 5, ya itulah letak titik beratnya pada arah ke atas. Maka, di sini kita lihat koordinatnya hanya satu, harusnya kan X, Y ya. Nah, di sini kira-kira apa nih, X atau Y? Karena kita menghitungnya dengan acuan di tengah-tengah ini, maka otomatis kan pada bidang satu ini letak titik beratnya kan di tengah ya. Letak titik beratnya di tengah, maka X-nya 0 ya karena acuannya di sini. Begitupun untuk ini, tadi kan 1/4 dari tingginya dan dia di tengah dan 1/4 dari tingginya. Maka X-nya juga 0. Ya kan? Karena acuan kita dari tengah ini. Sehingga koordinat titik berat pada komponen X itu 0. Tersisa tinggal Y. Jadi ini adalah Y-nya ya. Oke. Maka ya seperti tadi kita bisa bagi 2 ya. Bangun ini bangun 3 dimensi ya. Maka nanti kita gunakan volume ya. Kita hitung volumenya. Ini terdiri dari bagian bawah ini silinder atau prisma pejal. Di atas ini adalah bentuknya kerucut atau limas pejal. Ya.
Ya, kita tinjau satu persatu. Misalnya pada 5 spejal dulu, Den. Bagian atas dulu ya. Yang benda bagian atas ini. Acuannya dari 0 sekali lagi ya. Maka tingginya tadi 5 cm. Sekali lagi X-nya 0 ya. Karena dia kan seperempat dari tingginya ya kira-kira di sini. Dan tepat di tengah. Maka koordinat X-nya ya 0 ya kan? 0. Tinggal Y. Y-nya ya tadi kan seperempat dari tingginya. Tapi karena kita tinjaunya dari sini ya. Dia naik 10 dulu. Baru seperempat dari tingginya. 10 tambah seperempat dari tingginya, ya tingginya 5, hasilnya 10 tambah 1,25 adalah 11,25 cm. Ini koordinat titik berat atau pusat massa pada limas ini ya, atau bagian atas ini, untuk sumbu Y. Berikutnya untuk volume, ya rumus volume dari ini, kerucut atau limas pejal ya, sepertiga pi R kuadrat kali tinggi. Ya kita misalkan pakai T1 yaitu tinggi, ya bangun di atas ini ya, ini bangun 1 misalnya. Jari-jarinya, ya jari-jarinya ini kan 12 ya, maka setengah dari 12 kan jari-jarinya, yaitu 6. Nah, maka ya ini T1-nya tingginya adalah 5 tadi, H ya, maka jadi 5/3 saja langsung ya. Nah, kemudian ya R-nya kita simpan dulu ya. R-nya kan tadi setengah dari 12 ya. Berikutnya benda 2 yang bagian bawah ini, yaitu kerucut atau prisma pejal. Acuannya sekali lagi dari O. Maka ini kan titik beratnya tepat di tengah. Ya kan, tepat di tengah. X-nya ya 0 juga karena acuannya di tengah ini ya. Kemudian Y-nya ya setengah dari tingginya ini kan. Kan tepat di tengah. Jadi 5 kan, kalau dari bawah 5 ya, setengah dari 10 ya. 5 cm. Volumenya, volume bangun 2 ini, ya rumus volumenya pi R kuadrat kali tinggi. Ya kan? Pi R kuadrat kali tinggi. Luas alasnya kali tingginya ya. Luas alasnya kan lingkaran ya, pi R kuadrat kali tingginya. Kita perhatikan bahwa jari-jari bangun di atas ini dan jari-jari bangun di bawah kan sama, ya kan? Oke. Maka tingginya ini adalah 10 ya, langsung kita masukkan di sini ya, 10 pi R kuadrat. Maka tadi ya kita tidak perlu cari X-nya lagi karena X-nya sudah pasti 0 ya, karena bangun 1 ini 0, bangun 2 juga 0. Langsung kita cari Y. Kita gunakan persamaan yang ada volumenya seperti ini. Ini kita sudah rumuskan juga di materi konsep dasarnya ya. Oke, kita masukkan semua ya. V1-nya, kemudian Y1-nya, kemudian V2-nya, Y2-nya, dan V1 sama V2. Ya. Dan ini ya R-nya bisa saling membagi. Ya kan? R kuadratnya bisa saling membagi, hilang, Pi-nya juga bisa saling membagi. Yang tersisa tinggal ini, tinggal dijumlahkan ya. Hasilnya ini tinggal dibagi dulu ya, 5 bagi 3 supaya hasilnya bisa desimal ya. Oke, maka hasil akhirnya adalah ini. Atau 5,89 cm atau mendekati 5,9 cm. Inilah koordinat titik berat atau pusat massa bangun ini. Yang hanya eksis atau yang punya nilai hanya pada Y saja. Ya 5,9 ya kira-kira di mana tuh? Kira-kira di bagian ya setengah lebih kan, setengah lebih dari 10 ini ya, mendekati 6. Oke. Soal berikutnya. Koordinat titik berat benda homogen di samping adalah, nah kita punya bidang lagi nih. Ya kan, bidang lagi, maka nanti kita gunakan luas ya, bukan volume. Oke. Ya ini kita bagi lagi ya, bangun 1, bangun 2. Ini terdiri dari segi 4, misalkan bangun 1 dan bangun 2-nya segi 3. Pada bangun 1 dulu ya, X1-nya ini kan tepat di tengah titik beratnya ya. Kalau tepat di tengah, maka X-nya ya setengah dari 4 ini ya, yaitu 2 cm. Kemudian karena ini tepat di tengah juga untuk sumbu Y-nya, ya maka dia kalau tepat di tengah berarti ya 4 ini kan, 4 ya, jadi 2, 4. Tepat di tengah ya 4 kan pada sumbu Y. 4 cm. Luasnya adalah ya 4 kali, nah panjangnya kan 4 ya. Ini juga ya ternyata ini ya persegi yang sama sisinya ya kan. Jadi 4, ini juga di ke atas juga 4. Jadi 4 kali 4 ya 16 cm pangkat 2. Ini luasnya. Kemudian untuk segitiganya ya sekali lagi pada segitiga
letak titik beratnya adalah sepertiga dari tingginya yang dihitung dari alas. Alasnya kan ini ya. Jadi ke kanannya sepertiga dari tingginya, tingginya ke kanan. Ya, sepertiga dari panjang ke kanan ini sampai ke ujung ini ya. Maka dari sini ke atas ini ya 3 ya kan, panjangnya 3, maka sepertiga dari 3 ya itulah letak titik beratnya pada arah ya X, pada sumbu X ya. Dan tentu saja dihitung dari sini harusnya ya. Oke. Maka sepertiga dari tingginya jadi 4 tambah sepertiga dari tingginya gitu kan. 4 tambah sepertiga dari 3 yaitu 5 cm. Sedangkan Y-nya ini kan tepat di tengah kan, tepat di tengah sini, maka ya 4 juga. Ya. Jadi Y-nya adalah 4 juga. Luasnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini dari sini 8 ya kan, 8 kali tingginya 3 per 2. Hasilnya 12 cm pangkat 2. Sehingga ya koordinat titik beratnya kita gunakan luas di sini. Ya kita masukkan semua apa yang telah kita peroleh ya. Masukkan semua dan kita dapatkan hasil akhirnya 92 bagi 28. Atau ini ya mendekati 3,3 cm. Kemudian untuk koordinat Y-nya, ya kita masukkan lagi apa yang diketahui pada soal. Dan terakhir kita dapatkan 112 per 28. Hasilnya 4 cm. Ya, inilah koordinat pusat massa atau titik beratnya 3,3 cm dan 4 cm X, Y-nya. Untuk bangun seperti ini. Baik, demikianlah materi kita ya tentang titik berat dan pusat massa. Kita sudah bahas konsep dasarnya, kita sudah bahas juga contoh soalnya, ya kira-kira sudah 6 contoh soal ya kita sudah bahas sampai di soal ini. Silahkan dicek di playlist tadi. Ya berikutnya kita akan membahas pada bab yang lain ya.